Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heliono dengan NIM 2100324. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen kurikulum pendidikan khusus. Sebelum kita membahas manajemen kurikulum pendidikan khusus, kita akan membahas manajemen. Apa sih manajemen tersebut? Manajemen adalah proses yang berkaitan dengan perorganisasian, pengendalian, kepemimpinan organisasi yang menyampaikan tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu kurikulum. Apa sih kurikulum? Kurikulum adalah pedoman, dengan kata lain pedoman. Dengan istilahnya, kurikulum adalah tempat berpacunya dari awal mulainya yang sampai finish. Yang artinya yaitu kurikulum adalah pedoman bagi seluruh pendidikan di Indonesia. Yang pengertian dari manajemen kurikulum yaitu bisa kita katakan pengelolaan bagaimana kurikulum itu bisa berjalan dengan baik dan sampai tujuan bersama. Baiklah, sekarang kita membahas tentang manajemen kurikulum pendidikan khusus. Tadi saya menjelaskan tentang manajemen kurikulum. Sekarang kita menjelaskan apa sih manajemen kurikulum tersebut. Manajemen kurikulum tersebut adalah suatu proses pengelolaan atau mengolah suatu kurikulum itu seperti kebutuhan anak disabilitas tersebut, apa sih kebutuhannya, dan mengakomodir menimbangkan apakah anak tersebut layak untuk dipakai kurikulum tersebut. Dari manajemen kurikulum pendidikan tersebut mempunyai prinsip. Dia memiliki 5 prinsip. Yang pertama yaitu produktivitas, yang kedua demokratis, yang ketiga operatif, yang keempat yaitu efektivitas dan efisien, dan yang kelima yaitu mengarahkan visi misi dan tujuan kurikulum tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum pendidikan khusus. Yang mana yang pertama yaitu tujuan kurikulum tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan panjang dan tujuan pendek. Yang panjangnya disebut tujuan umum, dan sedangkan tujuan pendek itu ada tujuan khusus. Baiklah, yang kedua yaitu isi dan bahan ajar, yang mana bahan ajar tersebut tersusun atas topik-topik dan subtopik tertentu. Tiap topik atau subtopik mengandung ide pokok yang relevan dengan tujuan yang ditetapkan. Topik-topik atau subtopik tersebut tersusun dalam sekuen tertentu membentuk suatu sekuen bahan ajar. Yang ketiga yaitu proses atau strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu isi dan bahan ajar. Apa sih isi bahan ajar tersebut? Yaitu bahan ajar tersusun dari atas topik-topik dan subbab topik tertentu. Ya, topik atau subbab mengandung ide pokok yang relevan dan tujuannya yang telah ditetapkan. Topik atau subtopik tersebut tersusun dalam sekuen membentuk suatu sekuen yang bahan ajar. Yang ketiga yaitu proses atau strategi pembelajaran. Penyusunan bahan ajar berhubungan erat dengan strategi atau metode mengajar. Pada waktu yang menyusun sekuen bahan ajar, guru juga harus memikirkan strategi apa yang mengajar yang
sesuai dengan iman ayat tersebut. Ada beberapa hal yang digunakan dalam mengajar, yaitu role membagi strategi mengajar atas exposition method learning yang group individual learning. Yang keempat yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini sangatlah dibutuhkan untuk para pengajar, yang mana menurut saya di Sukmadina 2005, media pembelajaran adalah segala macam bentuk perangsang atau alat yang disediakan dulu untuk menolong siswa belajar, yang dapat diartikan yaitu media pembelajaran ini berguna untuk anak mendorong akademiknya untuk menjadi lebih paham apa itu materi yang sedang dipelajari. Media pembelajaran juga dapat dicontohkan seperti melewati media video, visual, auditory, dan lainnya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu evaluasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai pencapaian anak tersebut, yang mana tujuan-tujuan yang telah ditemukan oleh guru pada anak tersebut dapat dinilai dengan proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Setiap kegiatan akan memberikan umpan timbal balik. Demikian juga dapat mencapai tujuan belajar dengan proses pelaksanaan mengajar. Berikutnya yaitu proses manajemen kurikulum. Di mana sih proses manajemen kurikulum? Kurikulum bisa dikatakan prosesnya yang pertama yaitu perencanaan kurikulum, yang mana perencanaan kurikulum harus memperhatikan karakteristik kurikulum yang baik. Dari segi ini mengorganisasikan mampu peluang-peluang untuk merupakan pembelajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum. Bagaimana sih pelaksanaan kurikulum tersebut? Dalam pelaksanaan kurikulum, guru mempunyai hak penuh untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang telah dilihat baik dalam bentuk persiapan mengajar, silabus, program tahunan maupun rencana lainnya. Baik tidaknya pembelajaran tergantung kemampuan guru dalam mengolah pengalaman. Dipilih metode-metode mengajar pada metode mengajar yang berguna untuk mengorganisasikan dan menyampaikan isi atau konten tersebut. Yang ketiga yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksud dengan atau untuk melihat atau menafsirkan efektivitas kurikulum yang digunakan oleh guru yang mengimplementasikan kurikulum tersebut. Evaluasi kurikulum dapat dijadikan umpan balik apakah tujuan kurikulum tersebut sudah tercapai secara maksimal atau belum. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya tentang manajemen kurikulum pendidikan khusus. Di sini saya akan dapat disebutkan manajemen kurikulum tersebut yang paling efektif, peranan kunci dalam penyelenggaraan pendidikan khusus yang berkualitas ialah melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus dapat dipenuhi secara optimal. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing.
Baiklah, sekian kesimpulan dari tentang materi menunjukkan kurikulum yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.